出九元，杀！可比我暴力多了。老祖宗！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-441. Bagi yang mau bergabung dan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Tapi sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 440. Kemarin pertarungan sengit masihlah terus berlangsung di Aliansi Darah. Tidak ada tanda-tanda kalau pertarungan akan selesai dalam waktu yang singkat. Terlebih lagi, para tetua dari kedua belah pihak sudah mulai bertindak. Tidak ada satupun dari mereka yang bisa menghindari pertarungan ini. Di saat Aliansi Darah kekurangan pasukan, bantuan dari beberapa pulau yang menjalin kerjasama dengan Aliansi Darah pun mulai berdatangan. Dan ini membuat Aliansi Darah bisa bernapas lega. Sedangkan di sisi lain, Mu Yun masihlah terus bertarung dan sosok Feng Yang. Dalam pertarungan itu, Feng Yang telah besar kepala dan berani-beraninya meremehkan Mu Yun. Sampai akhirnya Mu Yun pun menunjukkan gaya bertarung yang berbeda. Feng yang tahu Mu Yun sangatlah hebat tapi tidak pernah menduga akan sekuat itu. Jadi dia menggunakan cara lain, yakni menggunakan kekuatan dari teknik teratainya. Apa yang dia lakukan sudah Mu Yun duga-duga, dan dia ini akan melayaninya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Mu Yun akan meladeni apa yang diinginkan oleh Feng Yang. Dia pun mulai mengeluarkan tubuh spiritualnya yang sepertinya Mu Yun akan lebih serius lagi. Karena bagaimanapun Feng Yang telah melakukan transformasi. Berhubung Mu Yun tidak kunjung menyerang, jadi Feng Yang akan meladeninya dengan tebasan 7 pedang. Dengan begitu santunya, Mu Yun berhasil menahan serangan tersebut dan menghancurkannya. Tidak hanya itu saja, namun Mu Yun juga menggunakan hartanya untuk membentuk semacam formasi. Sepertinya ini adalah roda darah 9 Yuan. Sesuatu mulai terjadi kepada senjata Mu Yun, yang mana secara perlahan-lahan namun pasti hartanya mulai bergabung pada senjata Mu Yun. Dengan begini, senjatanya pun telah mengalami peningkatan yang luar biasa. Setelah semua itu, barulah Mu Yun melancarkan serangan balik kepada Feng Yang. Feng Yang mencoba untuk menghindari serangan itu, akan tetapi sepertinya ini terlalu sulit untuk dia lakukan. Karena bagaimanapun, senjata Mu Yun membelah diri menjadi beberapa bagian agar bisa menahan pergerakannya. Di sisi lain, Hiku dan orang-orang di sana bisa melihat dengan begitu jelas bagaimana Mu Yun mementalkan Feng Yang. Namun semua itu masihlah belum bisa menumbangkan dirinya. Feng Yang kembali menganggap remeh Mu Yun. Ia bahkan berkata kalau Mu Yun bukanlah lawan yang pantas untuk dia hadapi. Tapi seharusnya kata-kata itu diucapkan oleh Mu Yun. Ia akan memperlihatkan betapa bodohnya Feng Yang karena telah meremehkan dirinya. Mu Yun mulai menciptakan sebuah formasi yang begitu besar. Dan seketika saja hal itu mengurung Feng Yang di dalamnya. Apa yang terjadi sama sekali tidak pernah diduga oleh Feng Yang. Terlebih lagi, Mu Yun mulai mengaktifkan formasinya. Serangan ini membuat Feng Yang menjadi amat ketakutan dan mulai merengek meminta pertolongan kepada leluhurnya. Sayang sekali semua itu sudah terlambat karena Mu Yun akan menghabisinya. Dan benar, hanya dalam satu kali serangan saja, nyawa Feng Yang langsung lenyap di telan formasi. Melihat apa yang terjadi, tentu saja membuat tetua ini marah besar. Dia pun memberikan perintah kepada semua tetua Gunung Xuankong untuk menghabisi Mu Yun apapun caranya. Karena bagaimanapun dia sudah sangat berani menghabisi Tuan Muda Gunung Xuankong.
Mendapatkan perintah itu, para tetua mulai bertindak dan segera mengepung Muyun dari berbagai sisi. Tapi lagi dan lagi sepertinya mereka ini terlalu meremehkan Abang Muyun. Padahal sosok yang mereka lawan adalah penguasa dari aliansi darah. Muyun mulai mengeluarkan tubuh spiritualnya yang mana ini mampu meningkatkan kekuatan Muyun beberapa kali lipat lebih tinggi. Hanya dalam satu kali tarikan napas saja, Muyun bisa dengan mudah menghabisi beberapa tetua yang mendekat ke arahnya. Tidak hanya itu saja, Muyun juga mulai menggila dan menghabisi beberapa tetua lainnya. 杀！ 可比我耗力多了。 Di sisi lain, pertarungan masihlah terus berlangsung di antara para tetua aliansi darah. Yang mana lagi dan lagi kita diperlihatkan dengan betapa hebatnya kekuatan pemimpin Shu yang mampu mengimbangi dua orang tetua sekaligus. Mereka yang sedang asik bertarung dikejutkan oleh kedatangan dari Muyun. Alhasil, salah satu dari tetua ini pun berencana untuk menyerangnya. Akan tetapi, pemimpin Shu tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Pertarungan tidak terjadi di sini saja, namun di sisi Xing Mangyu juga terjadi. Dia dengan mudah menghabisi lawannya. Begitu pula dengan yang lainnya. Mereka sama sekali tidak niatan untuk kalah dalam perang besar itu. Kembali lagi kepada Muyun, yang mana ada dua orang tetua yang berhasil melakukan pengejaran kepadanya. Tapi Muyun tidaklah takut dan akan meladeni permainan mereka. Serangan pun kembali Muyun lancarkan yang membuat kedua tetua ini kesulitan dalam menahan pedang naga Yin. Melihat apa yang terjadi, Muyun hanya tertawa saja, karena kedua tetua ini pasti sudah meninggoy. Ketika Muyun tertawa, dia pun dikejutkan oleh Xiao Yuner dan para gadis dari Tanah Suci Xuanyu. Ketika Muyun tertawa, di kejauhan Xiao Yuner dan para gadis dari Tanah Suci Xuanyu telah datang untuk memberikan bantuan kepada mereka. Ia senang melihat Muyun yang baik-baik saja. Namun kedatangan mereka itu tidaklah disukai oleh Ji Husang. Karena jika mereka sampai membantu aliansi darah, maka Tanah Suci Xuanyu sama saja dengan menyatakan perang kepada Gunung Xuankong. Xiao Yuner tidaklah terlalu peduli, karena bagaimanapun dia adalah gadis Muyun. Jadi sudah sewajarnya dia memberikan bantuan kepada kekasihnya itu. Dia sama sekali tidak takut dengan perselisihan yang akan terjadi pada Gunung Xuankong. Bantuan mulai diberikan dan Bibi Yunlah yang akan berhadapan dengan Ji Husang. Yang datang kemari tidak hanya Tanah Suci Xuanyu saja, namun Wang Xingya bersama anggota sekte ribuan formasi juga telah datang kemari. Karena bagaimanapun mereka memiliki hubungan yang sangat baik dengan anggota aliansi darah. Dan Wang Xingya juga adalah kekasih dari Muyun. Tidak tanggung-tanggung yang datang kemari adalah para tetua elit dari sekte ribuan formasi. Dengan kedatangan mereka sudah jelas aliansi darah akan berada di atas angin. 也是墨云的女人，我也。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa, kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di tengah pertarungan yang begitu sengit ini, mereka semua pun dikejutkan oleh sebuah fenomena aneh, yang mana ada sebuah pulau besar yang datang kemari, diikuti juga oleh awan yang gelap. Perhatian semua orang tentu teralihkan oleh kedatangan pulau itu. Sedangkan Muyun bersama ketiga gadisnya dengan santuy menatap kedatangan pulau tersebut. Yang kemungkinan besar ini adalah kedatangan sosok yang mengerikan. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.